Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Rita Lestari dengan NIM 1914134 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengadaan tenaga kerja dalam praktek dengan dosen pengampu oleh Bapak Dr. Haji Syaiful Bari, SAG MM. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi yang pertama adalah pengertian rekrutmen. Apa sih yang dimaksud dengan rekrutmen itu sendiri? Nah, rekrutmen itu adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, pengisian jabatan-jabatan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian serta sikap mental yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, termasuk salah satu kunci keberhasilan usaha dengan sumber daya manusia yang dapat menjalankan berbagai fungsinya. Nah, tentunya semua ini bisa didapatkan oleh perusahaan ataupun organisasi melalui proses rekrutmen tersendiri. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen atau rekrutmen itu untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan, maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon terbaik itu semakin besar. Nah, proses pemilihan ataupun penyeleksian karyawan atau pegawai itu disebut dengan seleksi. Untuk materi berikutnya, ada prinsip rekrutmen, yaitu diantaranya yang pertama, mutu karyawan yang harus direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diisi dengan menganalisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Nah, jadi kemampuan karyawan itu sangat dibutuhkan, yang mana harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan karyawan tersebut harus memilikinya. Dan yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja yang analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi jumlah karyawan yang diambil ataupun yang direkrut itu berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan, tidak boleh kurang, bahkan tidak boleh lebih. Nah, untuk prinsip yang ketiga adalah biaya yang diperlukan minimal. Nah, jadi harus semaksimal mungkin ketika dalam open recruitment itu perusahaan mengeluarkan biaya yang sangat relatif kecil sehingga tidak adanya kerugian dalam proses tersebut. Nah, dan yang keempat, memiliki perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen. Nah, jadi sebelum dilaksanakannya proses rekrutmen, tentunya baik itu konsep itu harus sudah direncanakan gitu ya dengan sematang mungkin, serta nanti keputusan-keputusan yang diambil itu juga harus tersusun rapi berdasarkan kualitas dan berdasarkan apa yang dibutuhkan. Oke, yang prinsip selanjutnya itu fleksibilitas, yaitu menyesuaikan dengan keadaan. Jadi ketika memang perusahaan itu membutuhkan karyawan baru ataupun karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka proses rekrutmen itu juga harus bisa dilaksanakan gitu. Nah, selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, dalam proses rekrutmen ini terdapat sekali pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum. Baiklah,
Di sini selanjutnya ada sumber dana proses rekrutmen. Nah, dari mana sih sumber dana ataupun proses rekrutmen itu? Yang pertama adalah sumber internal dari dalam organisasi ya. Nah, kegiatan yang sering digunakan dalam sumber rekrutmen internal yaitu rencana seleksi, pengisian jabatan, dan penempatan sementara. Nah, rekrutmen tenaga kerja yang berasal dari sumber internal ini berarti mengisi kekosongan jabatan dari dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, hal ini terjadi karena adanya jabatan rangkap yang mengakibatkan lowongan pada jabatan lain. Nah, untuk kelebihan rekrutmen itu, yang pertama adalah biaya relatif murah. Yang kedua, organisasi ataupun perusahaan akan mengetahui secara tepat pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan kosong. Yang ketiga nih, para pekerja memiliki motivasi tinggi karena mengikuti proses rekrutmen tersebut ya. Dan yang keempat, mencegah tenaga kerja yang kurang baik ataupun mencegah tenaga kerja yang keluar dari organisasi atau perusahaan karena pengembangan karir yang tidak jelas. Dan yang kelima, adanya pekerja yang dapat memahami kebijakan, prosedur, keturunan, dan kebiasaan organisasi atau perusahaan. Nah, tentunya dalam internal juga terdapat kekurangan loh. Nah, apa sih kekurangannya? Yang pertama nih, dapat mengurangi motivasi kerja dan tidak memberikan perspektif baru bagi pekerja yang kurang kompetitif. Yang kedua, pekerja yang dipromosikan atau jabatan yang lebih tinggi cenderung tidak dapat menjalankan wewenangnya karena sudah akrab dengan bawahan. Nah, jadi seperti itu ya untuk kelemahan internal sendiri. Yang kedua adalah sumber rekrutmen dari eksternal ataupun dari luar. Yang pertama nih, bisa dari teman ataupun keluarga atau anggota karyawan. Suatu rekomendasi tertentu nih dari karyawan dalam organisasi ataupun perusahaan yang bersangkutan pada dasarnya merupakan screening pendahuluan. Yang mana dalam hal ini yang bersangkutan belum tentu memenuhi persyaratan perusahaan, namun paling tidak ada jaminan dari rekomendasi karyawan tersebut. Yang kedua, lamaran masuk secara kebetulan. Nah, ketika suatu organisasi ataupun perusahaan belum atau tidak mengumumkan lowongan pekerjaan, nah tetapi ada lamaran yang masuk yang memenuhi kriteria persyaratan perusahaan. Nah, mungkin saja hal ini bisa diterima di perusahaan tersebut. Yang ketiga, adanya lembaga pendidikan. Nah, lulusan ataupun lembaga pendidikan merupakan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi lowongan jabatan. Nah, lowongan tersebut diisi oleh mereka yang memenuhi persyaratan pendidikannya. Oleh karena itu, sering kita lihat perusahaan yang bekerja sama menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mempermudah memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Baiklah, untuk yang keempat, badan-badan penempatan kerja. Nah, pada umumnya, badan-badan penempatan kerja ini dibagi menjadi 3 bagian loh. Apa aja sih? Yang pertama, badan pencari tenaga kerja yang dibentuk bersama oleh 2 atau lebih perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk perusahaan itu sendiri. Yang kedua, badan swasta yang khusus didirikan untuk mencari tenaga kerja. Dan yang ketiga, jawatan untuk tenaga kerja, satu badan pemerintah yang khusus didirikan untuk bertugas mencari tenaga kerja. Oke, dan untuk yang kelima dari sumber eksternal sendiri itu dari proses iklan ataupun advertensi ya. Nah, penggunaan iklan ataupun advertensi ini merupakan cara yang paling dianggap mudah untuk memperoleh tenaga kerja. Nah, jadi ketika perusahaan yang memasang iklan, tentunya ya itu menjadi suatu kemudahan bagi mereka kenapa? Karena di situ para pekerja ataupun para pencari pekerja akan menggunakan iklan tersebut untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk materi berikutnya adalah proses rekrutmen ataupun
bagaimana sih rekrutmen tersebut gitu ya. Nah, jadi di tampilan layar tersebut sudah ada, namun saya izin menambahkannya ya teman-teman. Yang pertama nih, ada surat-surat rekomendasi. Nah, pada umumnya surat-surat rekomendasi ini tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Yang kedua adalah format lamaran. Nah, pada tahap ini perlu format buku ataupun format lamaran untuk mempermudah penyeleksi rekrutmen mendapatkan informasi data yang dilengkapi dari calon karyawan. Yang ketiga, ada tes kemampuan nih. Nah, tes kemampuan ini bisa dilakukan dengan tes wawancara ataupun dengan menggunakan alat-alat yang sudah disediakan. Yang keempat, tes potensi akademik. Nah, ketika perusahaan itu ingin mendapatkan karyawan yang cerdas, yang memiliki pengetahuan yang bagus, tentu justru proses potensi seleksi akademik ini sangat diperlukan ya. Selanjutnya adalah tes kepribadian. Nah, jadi tes kepribadian ini memperkirakan sifat-sifat ataupun karakteristik pekerja, apakah cenderung konsisten atau bertahan lama seperti itu. Dan selanjutnya ada tes psikologi. Nah, para pengusaha ataupun korporate ini ataupun pengusaha retail, perdagangan eceran, perbankan, perusahaan jasa lainnya harus menggunakan tes psikologi ini ya. Seperti itu untuk proses daripada rekrutmen ataupun proses seleksi sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya apa sih jenis-jenis seleksi ya. Nah, yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Sudah dipastikan dong persyaratan administrasi itu apa aja, seperti ijazah, CV, domisili, surat lamaran, sertifikat keahlian ataupun penunjang yang dapat menjadi dukungan untuk teman-teman ketika melamar pekerjaan. Nah, pas foto, fotokopi KTP dan lain sebagainya, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, serta status perkawinan, dan surat keterangan sehat dari dokter dan akte kelahiran. Itu untuk administrasi ya. Selanjutnya untuk seleksi secara tertulis terdiri dari tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Dan yang tidak tertulisnya itu seperti wawancara, praktek, kesehatan, dan medis. Selanjutnya ada peran rekrutmen dan seleksi. Apa sih perannya? Nah, peran rekrutmen dan seleksi ini termasuk fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya insani yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Nah, kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Nah, hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi. Nah, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Baiklah, di sini ada firman Allah mengenai rekrutmen itu sendiri yang sudah diterangkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 36. Izinkan saya untuk membacanya ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Yang artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Quran Surah Al-Qasas ayat 36. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengadaan tenaga kerja dalam praktik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.